Shalom, shalom, haleluya. Mari kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Sebab Dia Yesus, Allah yang perkasa, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami mau elu-elukan Engkau. Kuasa Roh-Mu turun atas kami, mengurapi kami semuanya. Jamahan Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Kuasa-Mu terus dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya.
Engkau dimuliakan, Yesus Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang baik dan terbaik. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Biar segala yang bernafas memujimu, mengalu-alukan Engkau Tuhan. Haleluya. Kiara babata kaya rabarase, sikiana rarararambo. Kau dahsyat Tuhan. Hanya dekat padamu kami beroleh kekuatan. Hanya dekat padamu kami beroleh kemenangan, ketenangan Tuhan. Haleluya. Tiada baba barasi, tiada baba baba barasi. Haleluya. Yesus, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Kami rindu hadirat-Mu, bawa kami tuh lebih dalam, masuk hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang menghasilkan buahnya pada waktunya. Buah yang terbaik dipersembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan. Glory.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat di tengah-tengah kami. Urapan-Mu mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja menjamah setiap jiwa-jiwa yang ada, yang saat ini, yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Kami percaya kedahsyatan Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami masalah Tuhan sudah sediakan jalan keluarnya. Dan kami percaya kami semuanya boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Ada sukacita? Ada sukacita, haleluya. Kasih senyum kiri kananmu, syukur bagimu Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya.
Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya, berikan sorak-sorai untuk Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Haleluya, Jesus. Kiara Bapa Parasi, Kiara Bapa Para. Syukur bagimu Tuhan. Oh Yesus. Ya Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikkan
kasih Tuhan, Engkau yang naik ke surga, mengirim Roh Kudus-Nya untuk menyertai orang-orang yang percaya, untuk memberi kuasa di dalam menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, dan untuk memberikan kekuatan di dalam menghadapi segala tantangan hidup, sehingga kami boleh memiliki hidup yang berkemenangan, bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Roh Allah yang menyertai. Terimalah segala nyanyian pujian yang telah kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, yang boleh dinyanyikan oleh umat-Mu di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing pada saat ini. Oh Tuhan, hadirat-Mu boleh dirasakan oleh setiap kami. Dan sebentar kami mau mendengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memberi pengajaran, firman yang menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, yang mendidik kami di dalam kebenaran, supaya kami menjadi manusia-manusia Allah yang diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga menjadi kesaksian yang luar biasa ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar firman-Mu. Dengan segala rendah hati kami siap menerima apa yang Tuhan mau sampaikan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali lagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan ya. Dan karena situasi dan kondisi daripada ya dunia ini dan Indonesia, kita masih melaksanakan ibadah secara online. Dan ini juga dilakukan oleh hampir semua gereja-gereja saudara yang ada di Indonesia. Dan biar ini tidak mengurangi semangat kita, rasa haus, rasa lapar kita ya, rasa rindu kita kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya beberapa hari yang lalu kita merayakan hari di mana Yesus naik ke surga, ya. Dan Yesus berkata, aku pergi supaya penolong lain itu aku utus. Dan aku utus kepadamu untuk menyertai kamu. Penolong lain itu adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang dicurahkan, Roh Kudus yang diberikan Yesus kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya, itu Roh Kudus sebagai meterai. Ya. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini judulnya adalah Roh Kudus sebagai meterai. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata meterai, ini biasanya digunakan ya untuk surat-surat perjanjian ya, utang piutang, surat perjanjian damai juga ya, surat perjanjian jual beli ya saudara-saudara. Dan biasanya kemudian dibubuhkan meterai supaya lebih sah gitu ya saudara. Dan saudara, Roh Kudus itu digambarkan sebagai meterai, itu dicatat di dalam Efesus. Kita akan membuka Alkitab di dalam Efesus pasal yang pertama ya, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus 1 ayat 13 dan 14 kita baca bersama 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Puji Tuhan. Ya, Yesus naik ke surga, lalu dia berkata kepada murid-muridnya supaya jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi menanti janji daripada Bapa yang kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, lalu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Dan pada hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan, mereka penuh dengan Roh Kudus, saudara, dan Roh Kudus itu memeteraikan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, saudara, apa arti meterai? Ya, meterai, klik ya. Di dalam zaman Alkitab, saudara, meterai itu yang pertama sebagai tanda kepemilikan. Ya, itu di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6. Ya, Kidung Agung ini buku tentang kisah cinta antara Salomo dan kekasihnya yang menggambarkan ya, saudara, kisah daripada sang mempelai pria surga dengan mempelai pria wanita, yaitu gerejanya. Ini Kidung Agung. Di dalam ayat pasal 8 ayat 8 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara-saudara, di dalam ayat ini dikatakan, taruhlah aku seperti meterai di dalam hatimu, seperti meterai di lenganmu. Apa artinya? Artinya ya aku ini milikmu. Iya, saudara. Jadi yang menuliskan Kidung Agung ini, saudara, kisah cinta ya yang begitu mendalam sehingga aku ini dimeteraikan di hatimu supaya apa? Menjadi milikmu, milikmu yang resmi, milikmu yang sah. Ini arti daripada meterai, yaitu tanda kepemilikan. Lalu yang kedua, saudara, meterai itu tanda sebagai keabsahan sebuah dokumen penting. Nah, itu di dalam kitab Ester pasal 3 ayat 12 ya dikatakan surat itu ditulis atas nama Raja Ahasiweros dan dimeterai dengan cincin meterai raja ya. Jadi pada waktu itu Ahasveros membuat surat untuk disampaikan kepada gubernur, kepada para bupati, saudara, dan kemudian surat itu dimeterai dengan cincin meterai raja ya. Jadi surat itu merupakan dokumen resmi, dokumen yang sah ya, dan sebagai dokumen yang resmi dan dokumen yang sah itu sebab ada meterainya. Dan meterainya waktu itu adalah cincin daripada Raja Ahasveros. Dengan demikian saudara-saudara, yang kedua ya, meterai itu berarti keabsahan sebuah dokumen penting. Kemudian yang ketiga, saudara, meterai itu sebagai pengawasan atau penjagaan dari gangguan. Ya, saudara, itu peristiwa pada waktu Yesus mati lalu dikuburkan. Ya, kemudian kuburnya Yesus ditutup dengan batu besar, lalu ada meterainya Pilatus. Kemudian dijaga oleh tentara. Saudara, dan meterai ini berbicara tentang ya, saudara, kuburannya Yesus itu di bawah pengawasan, di bawah penjagaan pemerintah. Oleh karena itu tidak ada yang boleh mengganggu gugat. Nah, itu di dalam Matius pasal 27 ayat 66 mengatakan, maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Ya, jadi pintu kubur Yesus dimeterai dengan meterai Pilatus. Saudara, dan meterai ini berbicara tentang kekuatan politik, kekuatan pemerintah ya yang ikut menjaga kubur Yesus. Karena waktu itu isunya di luar bahwa nanti murid Yesus akan mencuri ya, dan
dan juga isunya di luar Yesus akan bangkit. Oleh karena itu jangan-jangan dicuri oleh murid-murid. Karena itu kemudian Pilatus menaruh meterai dan kemudian menyuruh penjaga-penjaga menjaga kuburan Yesus. Jadi saudara, meterai Pilatus di pintu kubur ini adalah saudara bahwa kuburnya Yesus di bawah pengawasan, di bawah penjagaan pemerintah, ya. Karenanya tidak boleh diganggu gugat. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Yesus yang mati pada hari yang ketiga dia bangkit, ya. Waktu Yesus bangkit, tentara-tentara yang menjaga lari ketakutan tunggang langgang. Pintu yang menutup pintu kubur Yesus, pintu batu itu terlempar dan Yesus yang mati dia bangkit keluar dari kubur dengan kemenangan. Dia mengalahkan maut, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis. Kekuatan militer tidak mampu membendung kuasa kebangkitan Yesus. Saudara, inilah bahkan kekuatan pemerintah politik ya tidak mampu membendung kuasa kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, tapi meterai yang ditaruh di pintu kubur Yesus itu bicara tentang penjagaan atau pengawasan dari gangguan ya. Jadi siapa yang mengganggu, wah mereka harus berhadapan dengan militer. Tetapi waktu Yesus bangkit, militer lari tunggang langgang dan tidak berdaya. Jadi saudara-saudara, next, fungsi meterai di dalam Alkitab, yang pertama sebagai tanda kepemilikan, kemudian yang kedua sebagai keabsahan sebuah dokumen yang penting, kemudian yang ketiga pengawas atau penjagaan dari gangguan. Nah sekarang saudara, apa kaitannya dengan Roh Kudus? Nah, apa arti Roh Kudus sebagai meterai? Saudara-saudara, 3 fungsi utama meterai dalam Alkitab ini digenapi di dalam surat Roma yang ditulis oleh Paulus oleh ilham Roh Kudus. Ya, saudara, yaitu yang pertama, bermukimnya atau berdiamnya atau tinggalnya Roh Kudus di dalam kita itu bukti bahwa kita ini milik Allah. Nah, mari kita akan baca di dalam Roma pasal 8 ayat 9b mengatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, saudara-saudara, orang percaya, orang yang beriman kepada Yesus, ada Roh Kristus. Adanya Roh Kristus atau Roh Kudus di dalam diri kita, itu sebagai tanda bahwa kita ini milik Yesus. Bukti bahwa kita ini milik daripada Allah. Ya, sebab firman Tuhan berkata, seberapa banyak orang yang menerima Dia, ya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya, yaitu nama Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam Roma 8 ayat 9b ini memberikan indikasi, memberikan petunjuk jelas ya, Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita ya, seperti tadi yang dicatat saudara-saudara di dalam kitab Kidung Agung, biarlah ya engkau termeterai di dalam hatiku. Saudara, itu sebagai bukti kepemilikan. Demikian juga Roh Kudus yang diberikan oleh Allah tinggal di dalam kita, bermukim di dalam kita, ya saudara, sebagai bukti bahwa kita ini milik Allah. Milik Allah yang sah, milik Tuhan Yesus Kristus. Ini kabar gembira yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apa konsekuensinya kalau kita itu milik Yesus? Karena kita milik Yesus, kita wajib hidup seperti Yesus. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup
Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, jadi karena kita ada di dalam Yesus, kita menjadi milik Yesus. Sebagai konsekuensi sebagai milik Yesus, maka kita wajib hidup seperti Yesus. Di dalam hal apa? Di dalam hal kerendahan hati. Ya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Guru, Yesus itu Raja di atas segala raja. Tetapi pada waktu dia menjadi manusia, ya, dia lebih suka melayani daripada dilayani. Saudara, dia tidak segan-segan untuk mencuci kaki murid dan berkata, engkau menyebut aku Guru dan Tuhan. Ya, katamu itu benar, tetapi aku sudah mencuci kakimu. Oleh karena itu kamu masing-masing saling mencuci kaki satu dengan yang lain. Artinya saling merendahkan diri dan saling melayani seorang akan yang lain. Ya, saudara tidak menganggap diri lebih hebat daripada orang lain, tidak menganggap diri lebih penting daripada orang lain. Ya, tetapi saudara saling memperhatikan dan merendahkan diri seorang akan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan saudara siapa yang ada di dalam Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus. Yesus itu kaya raya, ya, karena dia yang mencipta langit, bumi dan segala isinya. Tetapi ya, dia kaya, dia penuh kuasa, penuh hikmat. Tetapi sikap dan tindakannya, saudara, dia rendah hati. Oleh karena itu saudara, siapapun kita yang sudah menjadi milik Yesus, karena Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita, kita patut rendah hati. Sebab orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan, tetapi orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Orang congkak ditentang oleh Tuhan, tetapi orang yang rendah hati dikasihani oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kemudian saudara apa lagi? Ya, apa yang kita contoh dari Yesus? Ketaatan. Ya, saudara, Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia yang dicatat di dalam Kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan seterusnya, ya, hendaklah kamu menaruh pikiran perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba, dan sebagai manusia dia telah taat sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ayat itu mengatakan sebagai manusia Yesus telah merendahkan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Ya. Jadi harga ketaatan, taat kepada siapa? Taat kepada kehendak Bapa. Karena misinya Yesus datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa ke dalam dunia ini untuk menjadi korban penghapus dosa dunia. Dan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ya, memang harga ketaatan ini dibayar dengan mahal. Derita, dia harus rela sengsara, dia harus rela tangannya dipaku, kakinya dipaku, mahkota duri ditancapkan di kepalanya. Dia rela diolok, dihina, dipermalukan semalu-malunya di kayu salib, ya, demi kasihnya kepada kita, demi kasihnya kepada umat manusia, supaya melalui korbannya di kayu salib, yang mau percaya dosanya dihapus, dia diberi hidup yang kekal, dia dipindah dari maut kepada hidup, dari gelap kepada terang. Yesus taat sampai mati. Dan ketaatan Yesus ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita yang menjadi milik daripada Yesus. Ya, sekarang kita ini menjadi milik Yesus. Ada nyanyian berkata, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Puji Tuhan, kita jadi milik Yesus selama-lamanya. Amin.
Oleh karena itu kita yang masih hidup di dalam dunia wajib hidup seperti Yesus. Apa itu? Ya, selain rendah hati, kemudian taat, kemudian apalagi penuh cinta kasih. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia ya dan mendemonstrasikan kasih-Nya di kayu salib. Puji nama Tuhan, Dia penuh dengan cinta kasih kepada siapapun, kepada orang yang sakit, kepada orang yang stres, kepada orang yang depresi, kepada orang yang tersingkirkan, ya, kepada orang yang oleh masyarakat luas mungkin sudah tidak lagi masuk hitungan seperti orang kusta, ya saudara. Tetapi untuk orang-orang seperti itu, Tuhan mau menjamah mereka, Tuhan mau memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan mengembalikan mereka di tengah-tengah masyarakat yang normal. Saudara, orang yang letih, yang lesu, yang lelah, Dia katakan, mari datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Semua ini dilakukan oleh Yesus, oleh karena Yesus, saudara, dirinya, ya karakternya, penuh dengan cinta kasih dan belas kasihan. Luar biasa. Dan puncak demonstrasi kasih-Nya waktu Dia disalibkan, rela mati supaya kita memperoleh hidup dan hidup yang kekal. Saudara-saudaranya dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita sehingga kita menjadi milik Yesus, kita wajib hidup seperti Kristus hidup, yaitu penuh dengan cinta kasih, bukan kebencian, bukan kedengkian, bukan dendam, ya, tetapi cinta kasih. Puji nama Tuhan, itu sebabnya Yesus mengajarkan, saudara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apalagi konsekuensi menjadi milik Kristus. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 24 kita akan baca bersama-sama 2-3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji Tuhan. Saudara, konsekuensi daripada kita menjadi milik Yesus, kita menyalibkan kedagingan dan segala hawa nafsu dan keinginan-keinginan. Ya, nafsu-nafsu yang liar, keinginan-keinginan liar, ya saudara, hawa nafsu yang membawa kepada kehancuran itu disalibkan, itu dimatikan, ya, karena Alkitab katakan barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tidak lagi dikontrol oleh hawa nafsu yang liar, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus yang sudah dimeterai di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, Roh Kudus memeterai itu artinya kita sah menjadi anak-anak Allah. Ya, Roh itu sendiri bersaksi bahwa kita ini sah anak-anak Allah. Ini sesuai dengan keabsahan dokumen yang ada di kitab Ester. Ya, pada waktu Raja Ahasveros mengirim surat kepada semua gubernur, semua bupati, kemudian dimeterai dengan meterai cincin raja sebagai keabsahan, ya, bahwa dokumen itu sah, saudara, resmi, asli. Ya, puji Tuhan. Demikian juga pada waktu Roh Kudus dimeteraikan di dalam kehidupan kita, saudara, itu tanda kita ini sah menjadi anak Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 kita akan baca bersama 2-3. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Roh itu yaitu Roh Kudus, Roh Kudus yang diutus Yesus, Roh Kudus yang bermukim dalam diri orang percaya, Roh Kudus yang memeterai di dalam hidup kita. Di sini dikatakan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya. Kita ini sah menjadi
anak-anak Allah. Luar biasa, resmi ya menjadi anak-anak Allah. Saudara-saudara, ini suatu predikat yang agung, suatu predikat yang anggung ya, yang perlu kita hormati dan hargai ya. Karena siapa yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dia diberi hak, diberi kuasa, wewenang menjadi anak-anak Allah. Lalu saudara, sebagai anak Allah, konsekuensi apa? Ya, sebagai anak Allah. Di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 sampai 9, mari kita akan baca bersama. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya itu ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Luar biasa. Saudara-saudara, predikat sebagai anak Allah berarti engkau punya hak untuk memanggil Allah Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya yang menyatakan diri di dalam Yesus sebagai Bapa. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu mau berdoa, katakanlah Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya, saudara, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Ya, kita panggil sebagai Bapa. Kita ini anaknya. Ya, Bapa di surga itu Bapa kita. Ini menunjukkan satu keintiman. Ya, ini istilah yang diadopsi di dalam keluarga untuk menunjukkan satu keintiman, hubungan, ya, hubungan yang akrab, yang erat, seperti seorang anak kepada bapak atau seorang anak seperti anak dengan orang tuanya. Ya, itu sebabnya saudara di dalam Galatia pasal 4 ayat 6 mengatakan, ya, saudara ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, luar biasa. Saudara menyebut Sang Pencipta sebagai Bapa kami yang di surga. Ini menunjukkan keintiman, keakraban kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Engkau anak, kita anak, dan Allah itu Bapa kita. Tuhan Yesus katakan kalau Bapa yang jahat bisa memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Ya, kalau anaknya minta telur, nggak mungkin dikasih kalajengking. Bapak yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapa kita yang di surga. Dia memberi Roh Kudusnya, ya, dan dia memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Saudara, kemudian apalagi konsekuensi sebagai anak kita menjadi ahli waris, ya, menjadi ahli waris. Saudara, anak itu yang berhak untuk mewarisi apa yang menjadi milik daripada bapaknya. Itu sebabnya kita bukan lagi menjadi hamba, tetapi disebut sebagai anak. Berarti kita ini ahli waris oleh Allah. Ya, ikut Yesus, warisan kita kerajaan surga. Amin. Ya, dan nyanyian Jawa mengatakan derek Gusti Yesus angsal warisan. Warisan gesang langgeng, ya. Warisan hidup kekal bersama dengan Kristus di surga. Warisan yang diberikan oleh orang tua kita bisa lenyap, bisa habis, ya. Kalau tidak dikelola dengan bijaksana bisa habis. Sudah seperti yang dilakukan oleh anak hilang, anak bungsu yang ya dapat warisan dari orang tuanya lalu foya-foya makan minum ya dan mengumbar hawa nafsunya, tidak lama lagi jatuh miskin ya. Lalu dia baru sadar bertobat kembali ke bapaknya. Ya. Jadi warisan sehebat apapun kalau tidak dikelola dengan baik bisa lenyap, Saudara, dan warisan yang ada di dunia ini bisa habis dalam sekejap. Karena tsunami, karena peperangan, karena kerusuhan, karena bencana, dan sebagainya. Tetapi ikut Yesus, kita mendapat warisan hidup yang kekal, warisan kerajaan surga, amin. Ya, warisan yang
tidak akan layu, tidak akan sirna. Ya, saudara, warisan yang memiliki nilai yang kekal. Nah, kemudian sebagai konsekuensi sebagai anak Allah, kita harus hidup sesuai dengan citra sebagai anak Allah. Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, saudara, citra sebagai anak Allah itu jangan serupa dengan dunia. Kita akan baca bersama, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, ayat ini mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Berubahlah oleh pembaharuan pikir. Mindset kita harus berubah. Pola berpikir kita harus berubah. Prinsip-prinsip kita juga harus berubah. Prinsip-prinsip firman yang kita pakai bukan prinsip-prinsip dunia. Oleh karena itu Alkitab katakan jangan serupa dengan dunia. Ini konsekuensi sebagai anak-anak Allah. Ya, kita bukan anak iblis, kita bukan anak-anak dunia. Tetapi karena Kristus ya sudah mengadopsi kita, kemudian Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup ini, kita sah menjadi anak Allah. Itu sebabnya saudara kita tidak sama dengan dunia. Oke, next. Saudara, jadi kalau dunia suka mabuk, penuh dengan hawa nafsu, ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau dunia punya masalah, dia cari dukun, ya dunia punya masalah yang dikejar paranormal, yang ya larinya ke narkoba, saudara larinya ya yang kepada dunia-dunia kegelapan. Tetapi saudara orang percaya ya, dia memiliki mindset yang berbeda. Dia memiliki masalah. Dia ambil keputusan cari Tuhan seperti Yosafat. Seperti Raja Hizkia. Ya. Saudara-saudara seperti tokoh-tokoh orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang dicatat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara-saudara mereka adalah orang-orang yang punya masalah-masalah hebat. Ya, tetapi bisa menang karena apa? Oleh karena mereka mencari Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Saudara-saudara, orang dunia banyak khawatir, banyak cemas, banyak bimbang, ya banyak takut dan sebagainya. Tetapi saudara, sebagai orang-orang percaya kita harus selalu penuh dengan sukacita. Hati kita harus dipenuhi dengan roh iman, ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Kalau kita cemas terus, bimbang terus, takut terus, kita rugi sendiri. Tetapi kalau hati kita gembira, sukacita karena ada Yesus, ada firman, ada damai sejahtera, Roh Kudus dimeteraikan di dalam kita. Saudara, ini anak Tuhan. Nah, demikian juga kalau dunia mencari untung, menghalalkan segala macam cara. Ya, segala macam cara dihalalkan, yang penting berhasil. Nah, tapi beda dengan kita anak Tuhan. Kalau mau cari untung kita dengan cara-cara yang benar. Dengan prinsip-prinsip yang benar. Ya, prinsip-prinsip kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara, dunia suka mengidolakan manusia. Tetapi orang yang percaya dia mengidolakan Tuhan Yesus. Karena Yesuslah teladan yang sempurna. Yang tidak ada cacat, tidak ada celah, ya. Semakin engkau mendalami siapa Yesus, semakin engkau kesemsem, ya. Semakin engkau jatuh cinta, saudara. Tapi apa yang engkau idolakan, semakin engkau mendalami dia, banyak kekurangan, banyak kesalahan dan jadi kecewa. Karena itu idolakan Tuhan Yesus. Lalu saudara, dunia mengharapkan atau berharap kepada diri sendiri, saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bersandar kepada pengertian sendiri ini cara-cara dunia dan pasti akan kecewa.
Tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, dia diberkati. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu segar, tidak pernah kering. Apa saja yang dibuatnya berhasil, luar biasa. Lalu saudara, ya konsekuensi daripada anak Allah, ya saudara, kita sebagai anak Allah harus tidak sama dengan dunia. Lalu kita harus menghasilkan buah next, ya saudara, menghasilkan buah. Karena saudara, orang itu ya saudara, baik atau tidak, Yesus katakan dinilai dari buahnya, ya bukan dari penampilan bajunya, ya saudara, bukan dari penampilan dandanannya, tetapi dilihat dari buahnya. Nah, saudara-saudara, anak-anak Tuhan harus menghasilkan buah roh. Mari kita baca dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Ini anak-anak Allah. Saudara, puji nama Tuhan ya. Sebagai anak-anak Allah yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus menghasilkan buah. Ada satu buah namanya buah roh, tetapi memiliki 9 macam rasa. Ada rasa kasih, rasa sukacita, damai sejahtera, ya sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, ya tahan nafsu atau penguasaan diri. Luar biasa, saudara. Dan ini buah roh, ya. Kalau kita hidup dan dipimpin, dikuasai oleh daging, saudara, maka yang muncul buah-buah daging. Tetapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, inilah buah roh, kasihnya ada, damai sejahteranya ada, ya, sukacitanya ada, kesabarannya ada. Dulu mungkin ngamuan, tapi sekarang udah diubah oleh Tuhan. Murah hati, dulu pelit, ya. Surah kemudian kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri, ini luar biasa. Ini karakter anak-anak Tuhan, karakter anak-anak Allah. Kemudian yang ketiga, saudara yang terakhir, Roh Kudus memeterai, itu artinya kita dijaga dari gangguan musuh. Ya, seperti ingat meterainya Pilatus, mengapa meterainya Pilatus ditaruh di pintu kuburnya Yesus? Supaya kuburnya Yesus itu jangan ada yang mengganggu, ada yang mencuri mayatnya Yesus. Itu sebabnya ditaruh meterai. Ya, jadi meterai di situ berbicara tentang penjagaan dari gangguan musuh. Nah, saudara-saudara, demikian juga Roh Kudus dimeterai di dalam hidup kita supaya Roh Kudus itu menjaga kita dari gangguan-gangguan, ya, dan kita aman. Kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 13 sampai dengan 14. 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita hidup menurut daging, Alkitab katakan kamu akan mati, kamu akan binasa. Tetapi jika kamu oleh roh yang mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Itu berarti Roh Kudus yang dicurahkan oleh Kristus kepada murid, kepada orang percaya, dimeteraikan di dalam hidup kita. Saudara, supaya apa? Supaya menolong kita dari gangguan-gangguan. Nah, ada 3 gangguan utama orang Kristen yang mengganggu kita, yaitu yang pertama iblis, yang kedua dunia. Ya, dunia itu dalam arti sistem, pola tingkah, perilaku, pandangan hidup, filsafat yang bertentangan dari firman Allah, itu dunia. Lalu yang ketiga, gangguan utama kita kedagingan. Ini 3 musuh utama yang selalu mengganggu. Itu sebabnya mengapa Tuhan beri Roh Kudus supaya dengan
kekuatan daripada Roh Kudus, kita bisa mengalahkan iblis, kita bisa mengalahkan dunia, ya sebab Alkitab katakan siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita, yaitu iman kita kepada Yesus. Lalu bisa mengalahkan kedagingan. Apa itu kedagingan? Mari kita baca dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 dan 20. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan perbuatan daging, saudara. Dan ini selalu mau menggoda, selalu mengganggu kita, ya, diganggu supaya kita ini iri hati, supaya kita ini suka percidraan, ya, supaya kita ini maunya menjadi orang yang suka memecah belah. Ya, saudara, kedagingan itu membawa kita supaya kita ini dengki dengan satu dengan yang lain. Ya, supaya kita ini suka kepada penyembahan berhala, kecemaran, percabulan, hawa nafsu dan sebagainya. Ini yang disebut kedagingan. Dan ini musuh yang mengganggu. Itu sebabnya Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati kita supaya menjaga dan mengawasi kita. Sehingga kita hidup berkemenangan. Oleh karena bukan oleh kuat dan gagah, tetapi oleh Roh Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, saudara, klik ya, kapan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus? Saudara, jawabannya itu di dalam Efesus tadi pasal 1 ayat yang ke-13, saya baca ulang. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi untuk menjawab kapan Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita, yaitu pada waktu kita setelah mendengar Injil, setelah kita mendengar firman kebenaran, ya, pada waktu engkau dengar firman, engkau bertobat, lalu engkau percaya, kemudian engkau dibaptis, Roh Kudus dimeteraikan di dalam hidup kita. Ini jawaban di dalam ayat 13, ya, yaitu Injil keselamatan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, ya, saudara. Jadi mendengar, bertobat, percaya, ya, saudara, kemudian dibaptis di dalam suratan Galatia, dimeterai oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Galatia pasal 3 ayat 26 dan 27, klik. Saudara, kita baca bersama. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ada meterai rohani, yaitu meterai Roh Kudus pada diri orang beriman. Sebagai tanda kepemilikan ilahi. Kita ini warga kerajaan surga. Kita mengucap syukur, ya, Yesus yang naik ke surga, Dia beri Roh Kudusnya dimeteraikan di dalam hidup kita. Oleh karena itu bangga dan bersyukurlah, kita milik Tuhan, kita ini anak Allah, saudara, dan kita dijaga oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kudus menolong kita, kalau kita taat firman, kita mau nurut Dia, saya percaya engkau pasti hidup berkemenangan. Tantangan boleh ada, masalah boleh datang, ya, tetapi bukan oleh kuat dan gagah. Tetapi oleh Roh Allah engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Sebagai penutup, saudara, ya, bukan oleh kuat dan gagah kita bisa menang, ya, tetapi oleh Rohku, yaitu Roh Tuhan semata-mata. Puji nama Tuhan, saya percaya Tuhan memberi kemampuan kita untuk, ya, hidup dan berjalan dalam kemenangan oleh pimpinan Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa, kita akan menaikkan pujian Allah Roh Kudus, ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, naik ke surga, ya, Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita nyanyi dengan sepenuh hati
saudara dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari kita berdiri semua, kita menyembah Dia. Yesus, Kau diagungkan. terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu dimeteraikan di dalam hidup ini. Kami menjadi milik-Mu, kami menjadi anak-Mu. Kami dijaga, diberi kemampuan untuk mengalahkan musuh, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Diurapi kekuatan kami, Kau segalanya dalam hidup kami. Turunkanlah urapan-Mu, curahkan kuasa-Mu. Kami
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus yang Engkau utus berdiam di dalam hidup setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup taat kepadamu ya Tuhan. Dan roh itu sebagai meterai di dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi milik-Mu ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang sah. Dan bahkan Roh Kudus yang menolong kami untuk menang atas setiap gangguan. Atas musuh-musuh utama iblis, dunia dan hawa nafsu, kedagingan. Bukan oleh kuat dan gagah kami bisa menang. Tapi oleh Roh Kudus yang penuh kuasa memenuhi hidup ini. Oleh Roh Kudus yang menyertai kami. Roh Kudus yang diutus oleh Yesus untuk bersama-sama kami umat-Mu yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan. Supaya kami kuat, supaya kami berkemenangan, supaya kami menjadi saksi-saksi-Mu yang handal. Oh Tuhan, supaya kami boleh melihat, mengalami, oh Tuhan, kedahsyatan daripada keajaiban kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah maupun di manapun yang bersama-sama ikut ibadah secara online pada hari ini ya Tuhan. Mereka perlu Roh-Mu memenuhi kehidupan mereka untuk mengalami hidup yang berkemenangan, bukan oleh kuat dan gagah sendiri, tetapi oleh Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Allah yang menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat bertahan hidup dan dapat mengalami terobosan-terobosan baru, mengalami, oh Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena Roh Kudus memberi hikmat, Roh Kudus memberi kuasa, Roh Kudus memberikan terobosan untuk melakukan kehendak-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Roh yang Engkau beri lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir, tetapi terus bersuka cita. Terus kami, oh Tuhan, berharap bersandar mutlak sepenuhnya hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, Engkau ampuni yang berdosa. Sucikan hati, sucikan pikiran, sucikan seluruh hidup ini. Supaya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan memenuhi seluruh hidup ini. Sehingga langkah hidup kami, perkataan kami, perbuatan kami semuanya dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang menguasai kami semua. Tuhan terima kasih, berkati jemaat-Mu, berkati kesehatan mereka, berkati ekonomi mereka, berkati keuangan mereka, berkati kehidupan keluarga rumah tangga, hidup nikah mereka. Tuhan supaya seluruh keluarga umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga-keluarga yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan tiap-tiap hari. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit sekarang ini, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menyertai dan bahkan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di mana-mana yang hari ini mengadakan ibadah, berkati hamba-hamba-Mu, berkati pemberitaan firman-Mu, supaya semuanya bagaikan makanan rohani yang mengenyangkan, mensegarkan, menguatkan iman jemaat-Mu ya Tuhan. Sehingga jemaat-Mu mereka tetap kokoh dan kuat di tengah-tengah goncangan dunia yang ada. Oleh karena Tuhan beserta senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati kami yang hadir di tempat ini, berkati mereka yang ada di rumah-rumah, berkati semua mereka yang ikut serta dalam ibadah secara online saat ini.
Kuasa-Mu yang menaungi dan melingkupi senantiasa. Tuhan, kami menyerahkan, oh Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong supaya Indonesia segera dapat terbebas dari ancaman COVID-19. Dan bangsa kami boleh secara normal melakukan aktivitas pekerjaan dan apa yang mereka lakukan ya Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh kembali baik, haleluya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati pemerintahan kami di dalam memimpin bangsa yang besar. Engkau beri hikmat, akal, budi, bijaksana dari sorga. Kami rindu supaya negeri ini makin maju, utuh, diberkati oleh Tuhan dengan ideologi Pancasila yang sebagai anugerah yang Engkau sudah anugerahkan bagi negeri kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami Muslim yang hari ini mereka berhari raya Lebaran. Tuhan dimanapun mereka berada, sertai dan lindungi. Engkau memberkati mereka ya Tuhan dalam sukacita mereka dengan caranya. Kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan yang di rumah sakit maupun yang di rumah. Apalagi mereka yang terpapar COVID-19, sembuhkan ya Tuhan, pulihkan. Dalam nama Yesus, tenaga-tenaga medis yang berada di garis depan untuk menolong orang-orang yang sakit, Engkau lindungi Tuhan. Engkau beri daya kekebalan tubuh yang prima. Dalam nama Yesus, Engkau berikan semangat terus untuk melakukan misi kemanusiaan yang mulia ini. Haleluya, oleh karena pertolongan daripada-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau menolong negeri kami, Engkau menolong Indonesia, Engkau menolong semuanya. Inilah doa kami. Dengarkan dan kabulkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita nyanyikan doa Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang serta anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua doa ini kami panjatkan. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir
memberkati saudara semuanya. Amin. Haleluya.